Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak podcast. Ya Kita mungkin podcast lagi nih. karena berbagai hal ya, sehingga kita jarang podcast. Kita udah ditunggu-tunggu kayaknya nih. Iya nih. Mohon maaf pemirsa ya. Ya kita sebenarnya nggak cari kambing hitam, kambing putih pun juga nggak. Tapi begitulah keadaan kita. Kambing putih sama kambing hitam mahalan mana Bu ya? Ayo. Ya tergantung kebutuhan. Kalau ya yang nyarinya itu butuhnya kambing putih, ya kambing putih mahalnya. Oke Bu ya. Baik Mas Wahyu, saya teringat dengan doa Rasulullah nih untuk umatnya. Ternyata Rasulullah itu suka mendoakan umatnya walaupun nggak sezaman dengan beliau. Maksudnya kita belum lahir, beliau udah wafat duluan, berjarak 1400 tahun. Tapi beliau sayang sama kita. Apa buktinya? Salah satunya sayang beliau sama umatnya itu bisa dilihat dari isi doanya. Doanya pendek. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apa itu artinya? Artinya adalah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, bukan berarti di waktu siang tidak diberkahi, tidak. Tetapi ini salah satu dari doa beliau, berkahi umatku di waktu pagi, ya Allah. Oke. Apa yang mau kita ambil dari doa ini? Kalau Rasulullah saja mendoakan kita agar dapat berkah di waktu pagi, berarti ketika kita bangun, mestinya kita dalam keadaan fresh dong. Ya kan? Ya benar. Nah, dalam keadaan senang, ya gembira, tersenyum, harusnya kan begitu. Ya, namun kenyataannya apakah semua umat Nabi Muhammad tuh ketika bangun dia tersenyum atau senang atau hatinya lapang? Gimana Mas Wahyu? Kayaknya yang cemberut juga banyak sih Bu ya. Apalagi kalau udah malamnya udah begadang ya kan, apalagi ribut apa kalau misalnya suami istri ya kan, itu pagi-pagi tuh udah pasti bawaannya cemberut aja kan, jadi nggak fresh gitu kan. Padahal di situ ada berkahnya ya. Nah makanya Rasulullah itu di situ ya bersabda bahwa situ mendoakan itu di pagi hari ya Bu ya. Di pagi hari, dan memang pagi hari ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita bersemangat mestinya. Ya, Oke. Contohnya saja, Rasul katakan setiap pagi hari itu dimulai dengan turunnya 2 malaikat ke bumi. Turun 2 malaikat. Nah itu malaikatnya apa tuh Bu ya? Ya, jadi malaikat itu masing-masing berdoa. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkatan rezeki kepada orang yang berinfak, orang yang berbagi, orang yang peduli dengan orang lain, sedekah. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancur binasakanlah rezeki orang yang kikir, yang nggak mau berbagi, yang nggak ada empati sama orang lain. Ya, sekarang tinggal kita mau doa malaikat yang mana yang untuk kita nih? Yang pertama atau yang kedua ini? Ya pasti yang pertama lah Bu ya. Yang pertama ya. Oh yang kedua jangan sampai sih. Sampai. Ya kan. Jadi kalau malaikat yang berdoa tentunya pasti Allah kabulkan dong. Kenapa? Karena malaikat nggak punya dosa. Kalau kita, doa kita kadang dikabulkan, kadang belum dikabulkan, karena kita kadang-kadang berdosa kan? Iya, doanya macet Bu ya? Iya, doanya jadi macet. Ya. Jadi Mas Wahyu, ya, kalau kita pengen pagi kita itu berkah, ya tentunya kita pengen tahu juga berkah itu apa sih? Berkah. Kalau berkah itu kalau dalam arti mindsetnya saya Bu ya, kalau dalam agama ya tahu sendiri lah Bu ya. Kalau berkah itu artinya yang diridhoi kalau nggak salah ya. Artinya apa, sesuatu pun yang kita lakukan itu kalau diridhoi sama Allah itu berkah gitu. Nah itu menurut pendapat saya sih Bu ya.
Ya, ada benarnya. Sesuai dengan definisi berkah. Berkah itu al-barakah bahasa Arabnya. Artinya ziyadatul khair. Ziyadah itu bertambah, al-khair kebaikan. Bertambah kebaikan. Ketika kebaikan seseorang bertambah berarti dia mendapatkan berkah. Rezekinya bertambah kebaikannya berarti rezekinya berkah. Di dalam umurnya bertambah kebaikan berarti umurnya berkah. Begitu seterusnya. Jadi berkah itu bertambah Kebaikan. kebaikan. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat orang bangun pagi itu, termasuk kita ya, Ya. pagi yang berkah itu bukan sekedar pagi di mana kita sarapan enak, bukan hanya itu saja, tetapi pagi yang berkah itu di mana hati kita tenang, bangun tidur hatinya tenang, fresh, tidak diburu oleh kecemasan, ya, dan siap menjemput rezeki yang halal. Nah, itulah pagi yang berkah. Hmm. Makanya kalau pagi itu ya kenapa disarankan kita juga untuk duha ya? Iya, Mungkin ada keberkahan juga di situ mungkin ya Bu ya. benar sekali. Jadi waktu duha itu adalah waktu yang istimewa. Makanya Allah bersumpah demi waktu duha. Wadduha. Tandanya duha itu istimewa. Apa di antara keistimewaan duha? Sebenarnya tubuh kita yang ada 360 ruas ya di tubuh kita ini, itu masing-masing diharapkan bisa bersedekah. Kalau ruasnya 360, kalau kita bersedekah sehari misalkan 2000, berarti setiap hari kita mesti bersedekah 720.000. Ya. Tapi masalahnya kan nggak semua orang punya uang sebanyak itu. Maka digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Itu sudah menggantikan sedekah seluruh tubuh kita sebanyak 360 ruas. Akan tetapi ketika kita mampu bersedekah dengan bentuk lain, tidak menghambat kita untuk menambah sedekah kita. Begitu Mas Ayu. Tapi kalau itu sama apa nilai pahalanya sama itu ya? Ya, antara sholat duha dengan bersedekah. Iya. Ya, beda-beda dong. Beda-beda ya, pasti beda ya. Beda-beda. Iya. Nah, balik lagi tadi ke berkah tadi Bu ya. Iya. Kan artinya menambah kebaikan kan. Iya. Di pagi hari itu kita harus menambah kebaikan. Iya. Nah, cuma kalau ada yang misalnya tidur pagi-pagi gitu Bu ya. Itu gimana tuh Bu? Itu dia. Kan itu baik Bu ya. Ini masalahnya. Jadi ada beberapa waktu yang dibenci oleh Rasulullah untuk kita tidur pada waktu itu. Di antaranya setelah subuh. Ya. Kemudian setelah asar. Oke. Kemudian sebelum isya, setelah maghrib sebelum isya. Itu adalah waktu-waktu yang dibenci untuk tidur. Ya. Dan bahkan menurut penelitian ahli kesehatan, tidur setelah subuh itu bisa berpotensi untuk meningkatkan penyakit Alzheimer. Ya. Dan juga diabetes. Ya, diabetes itu akan muncul ketika kita siap makan terus tidur. Ya, biasanya bulan Ramadan nih. Ya. Bulan Ramadan habis sahur, terus Sholat subuh, habis itu tidur. Ya. Bangun-bangun mau zuhur. Iya, makanya gulanya naik. Gitu ya. Jadi orang yang puasa terus tidur aja. Nah, nanti habis zuhur tidur lagi, habis asar tidur lagi. Ah, itu bukan puasa. Ya. Tapi kalau itu kan kadang-kadang diplesetin kan, ya daripada gua berbuat jahat apa gitu kan di luar, gua menambah apa namanya zina, nambah maksiat ya kan, nambah ngomongin orang gitu kan, mendingan gua tidur gitu. Iya. Jadi itu kan menurut kita. Iya, iya. Tapi menurut Rasulullah tidak. Ada 2 tidur yang sudah kita langgar di sana, setelah subuh dan setelah asar. Kalau puasanya tidur mulu. Ya, justru ya dengan kita tidak tidur, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Dan memang ada ungkapan yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu sedekah. Tidurnya orang berpuasa itu sedekah, tapi bukan tidur melulu. Kan tidur menambah kebaikan. Iya. Tapi kalau tidur mulu, di mana letak pahalanya? Nggak ada. Saatnya banyak-banyak mencari pahala ya. Iya. Malah dibuat tidur. Malah dibuat tidur.
Nah, kita kembali nih kepada keberkahan di waktu pagi ya. Ya, kita pengen tenang, tidak diburu oleh kecemasan. Nah, tapi pertanyaannya, bisakah kita merasakan di pagi hari itu keberkahan jika saat mata kita terbuka, yang pertama kali diingat adalah tagihan. Tagihan demi tagihan, termasuk tagihan yang berbunga, yang mencekik leher. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah kita tenang di pagi hari ketika bangun jika gaji yang kita peroleh itu hanya numpang lewat aja, nggak cukup untuk membayar cicilan-cicilan, apalagi yang riba. Nah, kira-kira bisa nyaman nggak bangun tidur kayak gitu? saya ngerasain itu Bu ya. Ya karena misalnya kan ya secara ekonomi ya sebenarnya kalau mau bilang cukup kurang, tapi kalau bilang kurang ya cukup ya kan. Artinya, nah kenapa saya juga ngalamin hal seperti itu. Jadi karena tidur malam gitu kan ya, sambil mikir gitu ya, ya Allah besok saya harus bayar ini, saya harus nyicil ini ya kan, saya harus ada yang harus saya bayar ya kan. Nah akhirnya apa ya kan, akhirnya itu pagi itu hidupnya kayaknya nggak tenang banget Bu ya, aduh gitu ya. Ya itu saya rasain tuh ya. Kayaknya malas ngelihat matahari itu ya. Iya. Kayaknya udah terbayang di benak itu apa yang akan dihadapi. Mendingan tidur lagi sih. Iya. Jadi kira-kira ya yang menyebabkan kita berada di lingkaran setan itu apa? Ini yang perlu kita carikan solusinya. Nggak mungkin dong kita berputar dari situ ke situ terus nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Tentu yang kita cari adalah solusi, betul nggak? Iya benar Bu ya. Gitu. Ya, dengan hidup zaman sekarang ini, mindset orang itu sudah dirubah oleh keadaan. Ya, mereka menganggap kalau nggak dengan hutang riba, kayaknya saya nggak akan punya motor, nggak akan punya mobil. Kalau nggak dengan riba, kayaknya usaha saya ini nggak bisa berkembang. Itu mindset seperti itu udah menjalar ke seluruh lini kehidupan. Nah, Mas Wahyu merasakan nggak hal yang semacam itu? Merasakan sekali Bu ya. Ya makanya saya lagi bukan pelan-pelan juga ya. Karena saya udah ya insya Allah menghindari riba Bu ya. Iya. Karena nilainya banyak, cuma apa ya, kadang-kadang itu tadi balik lagi nilai kebaikannya tuh nggak ada. Iya, sehingga nggak ada berkahnya ya. Nggak ada berkahnya gitu kan. Apalagi kalau namanya yang ada bunga pinjaman gitu kan. Ya kayak pay later lah Bu ya, pay later. Ya kita kadang-kadang terjerat di situ juga Bu ya. Terjeratnya apa juga? Ya kan ada misalnya kita nganggap aja di aplikasi merah ya, di aplikasi ungu gitu kan. Saya nggak mau nyebutin merek lah ya kan. Di situ ditulis pay later ya kan. Nah, padahal di situ tuh kan ada bunganya ya Bu ya. Setahu saya ya. Walaupun sekarang saya udah jarang pakai itu ya. Mendingan saya bayar cash gitu kan, COD ya, daripada saya ngambil pay letternya kan. Nah, kadang-kadang kita itu terjebak di situ juga. Padahal itu sebenarnya riba apa nggak sih Bu ya? Iya. Baik, jadi Mas Wahyu, setiap ada transaksi yang berbunga itu udah pasti riba. Akan tetapi karena berbagai kemudahan-kemudahan diberikan kepada kita menganggap itu hal yang sepele. Ya. Kebanyakan orang menganggap baru dikatakan riba kalau sudah pinjamannya miliaran. Baru dikatakan riba. Padahal sedikit atau banyak tetap riba. Ya. Padahal riba pada hari ini Mas Wahyu itu sudah masuk ke dalam kantong kita loh. Artinya masuk ke HP kita, HP di dalam kantong kan begitu. Masuk ke dalam saku celana kita. Ya, masuk ke smartphone kita. Coba kita bicara jujur nih sekarang. Zaman sekarang ini banyak nggak orang yang terlihat kaya tapi sebenarnya dia tuh sedang berdarah-darah. Terlihat kaya ya. Tapi dia susah dari orang yang susah. Banyak kayaknya. Banyak ya? Banyak. Contoh dia punya motor sport terbaru, tapi tiap hari, tiap akhir bulan harus pusing mikirin leasing yang berbunga.
ya kan? Iya. Ada yang juga liburan ke luar negeri, update status katanya healing ke luar negeri. Padahal bayarnya pakai apa tadi? Paylater. Paylater. Iya. Bayarnya pakai paylater dan bunga berbunga. Bunga yang nggak berbunga aja udah riba, apalagi bunga berbunga. Ya. Nah itu kadang-kadang kita tuh seperti itu ya, Bu, terjebak di hal yang ya kita anggap itu sepele ya sebenarnya kan sepele. Ya. Oh ya udahlah bulan depan saya bayar lah kalau cuma segini kan, pakai paylater kan. Tapi di situ kita nggak memahami bahwa di situ ada bunganya kan. Benar. Benar. Nah ini yang mungkin teman-teman juga ya sahabat Jain juga nggak paham gitu ya, bukan nggak paham ya, cuma nggak sadar saya bilang, nggak sadar itu bahwa di paylater itu ya ada ribanya gitu kan. Walaupun kita mikir bulan depan dibayar deh gampang lah, ya kan. Nah gitu sih kalau yang dijabarkan Buya tadi bahwa walaupun kecil nilainya tapi tetap jatuhnya riba tetap itu ya Buya ya. Tetap riba, sekali haram tetap haram. Ya seperti juga kita lihat orang belanja barang dengan diskon, kasih diskon gila-gilaan nih. Tinggal gesek kartu aja kok. Ya, kalau telat bayar dendanya, padahal itu bikin sesak napas juga. Iya, kartu kredit tuh Bu ya. Kartu kredit tuh sering banget tuh kartu kredit. Ya, karena kita menganggap itu udah uang kita, padahal itu belum uang kita. Kita pakai duit orang lain, ya. Jadi kita belanja dengan bukan harta kita. Nah, jadi yang katanya tadi healing sebenarnya hilang. Ya. Bukan healing. Ya apa yang hilang? Hilang ketenangan. Ya, hilang keberkahan. Ya. Jadi riba itu seperti kita melihat air di suatu tempat, setelah kita dekati, ternyata airnya nggak ada. Kita lihat riba itu sepertinya menambah kemewahan, memudahkan, tahu-taunya itu hanya kamuflase aja. Fata Morgana ya. Fata Morgana. Ya, seperti orang yang haus tapi minum air laut. Gimana itu? Air asin ya, makin haus kan. Makin haus lagi, semakin diminum semakin haus. Itu jebakan riba tuh. Benar. Jadi awalnya seperti menolong, awalnya ya, seperti menolong, ada paylater, ada kartu kredit, diskon, bunga kecil, ya, cepat cair, tanpa agunan. Apalagi kemudian tenornya panjang. Iya benar. Ya itu kan menggiurkan. Tapi akhirnya itu mengikat leher kita. Tanpa kita sadari menjerat leher kita. Bahkan ada orang yang pinjolnya itu nggak satu akun. Bisa banyak itu. Ya, itu kan sebenarnya dia sedang membuat lubang yang mana dia akan terjerumus ke dalamnya. Ya, artinya satu pinjaman saja itu berarti artinya dia kan nggak sanggup sebenarnya. Kalau orang sanggup ngapain minjam kan? Ini udah sampai 5 akun minjam. Itu terjadi di depan mata saya sendiri sih Bu ya. Itu kejadian nyata tuh. Nyata ya. Itu benar-benar kejadian nyata. Akhirnya nggak punya apa-apa Bu ya. Akibatnya apa Mas Wahyu? Akibatnya sampai ke rumah tangga. Ya benar. Rumah tangga bisa hancur, cekcok tiap hari. Ya mau tidur pun udah cekcok. Ya. Kemudian rezekinya terasa kurang terus. Ya. Karena apa? Karena hilangnya keberkahan karena riba tadi. Suami istri bertengkar. Ya tiap pagi. Gimana mau cerah pagi itu? Pagi aja udah bertengkar. Ya. Uang belanja habis untuk bayar bunga. Buat bayar hutang. Apalagi ada anak yang sakit-sakitan, kendaraan sering rusak. Kenapa? Ya karena hak Allah yang dia langgar. Apa itu? Riba. Jadi itu akibatnya kalau melanggar hak Allah dan tidak kembali. Kembali itu kan bertaubat. Ya. Jadi begitulah yang kita hadapi sehari-hari. Ya, riba ini luar biasa ya. Maksudnya jeratan jebakannya itu banyak banget sih, karena gampang sekarang itu ya. Gampang mendapatkannya. Nah Bu ya, kalau ngomong-ngomong tadi kan kita udah bahas dalam kehidupan sehari-hari ini ya riba ya. Iya. Nah misalnya nih Bu ya ada satu pertanyaan saya nih. Iya.
saya pelaku riba. Saya pun juga saya pelaku riba dulu ya. Saya pelaku riba gitu kan. Iya. Apakah ada keberkahan ya Bu ya? Kalau setelah saya berniat ini ya udahlah, saya mau ninggalin nih namanya riba gitu Bu ya. Iya. Itu gimana tuh Bu ya? Ya, jadi seseorang yang berusaha menghindari larangan Allah dan itu karena kesadaran dirinya pengen kembali, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong, dan Allah akan ganti kesusahannya menjadi kemudahan. Allah akan ganti perbuatan salahnya menjadi perbuatan soleh. Allah akan hapus dosa-dosanya yang berlalu kalau dia betul-betul kembali. Nah, artinya taubat. Taubatnya taubatan nasuha, bukan taubat sambalado. Gitu ya. Nah, jadi bahkan orang yang udah tahu hukum riba itu haram dan dia tidak berhenti, Tetap dilakukan itu ya? dianggap ya tetap dia lakukan, itu dianggap dia menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup berperang melawan Allah? Dianggap perang ya, Ya. mendingan bubar aja lah Bu ya. Iya, berperang sama Allah. Iya. Oh ya mudah-mudahan lah sahabat Jaim ya. Iya. Kita di dunia yang semakin apa ya Bu ya sekarang ini ya? Semakin gila ya. Semakin gila ya kali. Kita nggak tahu tuh jebakan-jebakan hal-hal yang seperti itu yang sederhana sebenarnya di depan mata kita ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau saya ngambil kesimpulan saya pribadi ya Bu ya. Nanti selanjutnya Bu yang buat kesimpulan ya. Iya. Kenapa? Karena gini juga Bu ya. Saya juga pelaku riba juga ya. Jadi artinya bahwa kita itu mau mencapai keberkahan itu sesuatu keberkahan nilainya bertambah ya kan. Artinya kita step awal itu ya kita jauhin riba dulu dah. Bener nggak Bu ya? Iya. Riba walaupun sekecil apapun itu, misalnya ya sebenarnya simple ya pemikiran itu paling gampang ya kalau orang sekarang itu ya udah paling bulan depan gua bayar paling cuma 1%, cuma 0,5%. Padahal 0,5%-nya itu adalah jatuhnya adalah riba. Benar. Ya kan? Artinya apa sesuatu pun itu yang kalau memang itu jatuhnya riba ya balik lagi. Iya. Ada ayatnya Bu ya. Riba itu apa Bu ya? Kalau boleh tahu tuh Bu ya. Al-Baqarah 275 ya. 275 ya Bu Di ya. sana Allah nyatakan bahwasanya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka kalau jual beli yang jujur itu Allah ridhoi. Ya, tapi kalau di dalamnya ada riba itu Allah haramkan. Makanya orang yang sudah terjerumus kepada riba dan dia udah tahu dan tidak berhenti, itu ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Allah nggak katakan dia berdosa, bukan begitu, tapi langsung dikatakan dia penghuni neraka. Nah, termasuk dosa besar Bu ya? Dosa besar, riba itu dosa besar. Oke. Karena riba yang paling kecil, carilah riba yang paling kecil. Itu nilai dosanya sama dengan seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Masya Allah. Itu yang paling kecil. Dengarnya merinding Bu ya. Merinding kita, ngeri banget. Apalagi kalau lebih besar dari itu. Gitu ya Mas Wahyu. Oke Bu ya. Apa nih kesimpulan dari Bu ya untuk podcast hari ini Bu ya? Ya, baik. Kita simpulkan ya. Ya. Yang pertama, di dalam bertransaksi khususnya tentu yang kita inginkan adalah berkah. Supaya berkah, kita lakukan transaksi yang diizinkan oleh Allah, yang Allah ridhoi. Kita jauhi yang dilarang oleh Allah seperti riba. Riba itu banyak sekali pintunya. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai 72 pintu. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecilnya itu variasinya, varian-variannya. Ya, kalau yang secara garis besar ada 72 pintu, maka jangan sampai kita terjebak dengan 72 pintu itu. Dia bisa masuk melalui jual beli, masuk melalui rental, pinjam meminjam, gadai, kartu kredit, bisa masuk dari berbagai macam transaksi. Nah, maka kita supaya ada keberkahan dan ketenangan dalam hidup kita, bertransaksilah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan yang Allah bolehkan. Hindarilah
perbuatan-perbuatan yang di sana di dalam ada riba. Ya, jadi lebih baik kita hidup miskin sementara, ya, tapi daripada hidup mewah di dalamnya ada kesusahan jangka panjang. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi ada juga semacam ungkapan, makan tempe dengan hati tenang itu lebih berkah daripada makan daging tapi dikejar oleh debt collector. Begitu. Dikejar debt collector. Iya. Gua Bu ya. Ya. Ada tambahan lagi Bu ya? Tambahannya, ya. Jadi hidup bahagia itu sebenarnya sederhana, Mas Wahyu. Ya. Sederhana, hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan memperturutkan keinginan. Gengsi itu mahal. Ya, kalau kita mau perturutkan gengsi itu mahal. Berhentilah membeli barang yang sebenarnya kita tidak butuh atau belum butuh atau belum sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, kalau membeli barang itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya ada uang beli motor sederhana tapi uangnya cukup, belilah, daripada beli motor mahal tapi dikredit akhirnya kita susah mencarikannya tiap bulan. Jangan kita berusaha membuat orang lain kagum, ya, kagum dengan kita. Apa itu namanya, orang kagum dengan kita itu apa yang kita cari? Gengsi atau apa itu? Ya, prestise. Prestis. Jangan utamakan prestis. Ya. Ya. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, bukan memenuhi gengsi dan keinginan kita. Itu saja. Hiduplah apa adanya lah. Hiduplah apa adanya. Iya kan, apa gitu ya. Benar. Nah, jadi sahabat Jaim, ikutin terus ya program Jaim ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.